Selamat malam, selamat datang. Hari ini kita akan lihat satu gambar yang sangat-sangat istimewa dan ada hubungan dengan kita semua. Inilah gambarnya. Namanya swastika. Ketika kita lihat ini swastika, kita tahu bahwa ini menunjukkan perputaran waktu. Bahwa waktu itu berputar dalam bentuk siklus. Dan ini juga menunjukkan berbagai zaman. Ini zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman besi, atau Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, kembali ke Satya Yuga. Perputaran waktu, perputaran zaman. Satu putaran zaman yang dari awal hingga sampai kembali ke titik awal namanya kalpa. Satu kalpa ada 4 zaman. Emas, perak, perunggu, besi. Kenapa kita kasih nama-nama itu? Itu menunjukkan kualitas jiwa. Pada awalnya kita turun ke bumi untuk berlakon. Kita adalah sangat-sangat murni, suci, baik. Kita tidak tahu apa itu berbohong. Kita tidak tahu apa itu mencuri. Kita tidak tahu apa itu sedih. Kita juga tidak tahu apa itu penyakit. Kita tidak tahu apa itu kejahatan. Kita tidak tahu apa itu polisi. Kita tidak tahu apa itu mahkamah. Kita tidak tahu apa itu penjara. Karena semuanya orang baik. Tak perlu polisi, tak perlu tentara, tak perlu dokter. Ketika kita adalah bersih, suci, kemarin kita ada dengar bahwa jiwa itu dalam bentuk aslinya. Jiwa itu suci, jiwa itu suci satu, ya purity, kemudian damai, dia ada kekuatan, dia penuh cinta kasih, dia ada kebahagiaan, dia ada ilmu, dan dia itu penuh ananda. Kemarin kita dengar itu. Maka jika kita ada dalam kondisi seperti itu, dunia kita itu adalah surga. Maka ini adalah surga di zaman emas. Semuanya baik. Dan barang-barang, makanan, kemudian alam, kemudian manusia, kemudian relasi, kemudian apa saja pekerjaan yang kita lakukan, semuanya adalah satwas. Semuanya adalah bagus. Tidak ada yang bunuh binatang, tidak ada yang caci maki, tidak ada yang curi. Semuanya orang baik. Itu namanya surga. Maka ini surga, ini juga surga. Tapi surga ini benar-benar 100% surga. Tapi dengan perputaran waktu kita ambil banyak kelahiran di sini, pelan-pelan kita turun ke zaman ini, kualitas kesucian, kualitas kedamaian, kualitas kekuatan kita ada menurun. Sama seperti jika kita isi bensin dalam mobil, pertama tangkinya full, tapi dengan jalan tangkinya pelan-pelan menurun. Sama kita jiwa, waktu kita turun untuk berlakon, kita umpama baterai full. Tapi dengan berlakon di sini, kita dapat 8 kelahiran. Satu kelahiran, panjang umur kita 150 tahun. Kita dapat 8 kelahiran di zaman emas, umur kita 150 tahun. Jika jiwa itu kuat,
kekuatan dari jiwa dapat menghandle badan dari panca mahabhuta dengan lebih lama. Jika jiwa kita menjadi lemah, ability-nya, kemampuannya menghandle badan cepat hilang, maka kita mati lebih cepat. Jika di sini kotor, kita mati cepat. Karena ini baterai tak bisa menghandle badan. Begitu, maka di sini kita dapat 8 kelahiran 1250 tahun. Nah, itu kita dapat 8 kelahiran. Di sini kita dapat 12 kelahiran. Umur kita rata-rata 120 tahun. Dulu pernah kita ada seperti itu. Ini Dwapara Yuga, kita sudah mulai daripada kesadaran badan, dengan ingat kita aktor, bahwa kita hanya pakai badan, yang penting adalah aktor. Aktor itu harus bersih, aktor itu harus suci, aktor itu harus jujur. Kita lupa dan kita mulai lihat badan. Maka dengan melihat badan dan melihat badan orang, badan kita, maka muncul sadripu, nafsu birahi, amarah, keterikatan, ego, serakah, dan macam-macam lagi. Sadripu di sini mulai, maka manusia mulai bertengkar, mereka kompetisi, mereka berperang, mereka saling bunuh, mereka ada, ya tidak ada persahabatan, permusuhan. Maka di sini banyak raja-raja berperang dengan raja-raja lain untuk menaklukkan daerahnya. Maka raja-raja itu mencuri ratu dari raja itu dan memperkosanya. Karena ini sudah ada kesadaran badan. Manakala di zaman emas dan perak tidak ada perang. Tidak ada perang. Semuanya bersatu, bersama, kerjasama, happy, bahagia. Di sini sudah mulai ada kejelekan yang muncul. Dan karena mereka sudah mulai marah, kemudian mereka ada saling perang, maka jiwa itu yang sudah ada kotor, itu ditunjukkan dalam badan. Orang jadi sakit. Penyakit mulai di sini. Sini tidak ada penyakit. Penyakit bermula di sini. Maka mereka mendapat kesakitan. Alam juga berontak. Alam sudah ada banjir, ada badai tufan, ada halilintar yang menyambar, ada gempa bumi, ada gunung meletus di sini. Maka orang berpikir, ada apa ya? Mungkin ada sesuatu di atas yang marah kita. Dan dari itu mereka coba menjadikan yang amarah di atas itu damai, dan di situ mula agama. Agama untuk mendamaikan sesuatu itu yang marah, dikasih halilintar, dikasih badai, dikasih gempa bumi. Kita harus kasih makan, kasih upacara, bertobat supaya dia tidak marah. Ampuni, maaf, itu ini. Tapi karakter manusia tetap tidak bagus. Mereka tetap ada kejelekan, ada nafsu birahi, ada amarah, ada keterikatan, ada teraka, ada ego, terus ada. Dan itu terus banyak menyebar di dalam kalangan semua orang. Sehingga ada satu grup orang namanya sannyasi. Mereka berpikir di sini, wah menikah pun susah, hidup pun susah, ingat Tuhan pun susah, dan mereka lari ke hutan, mencari ketenangan, mencari makna hidup. Maka grup-grup sannyasi lari ke dalam hutan, dan mereka hidup di sana, makan buah-buahan dari pohon, hidup damai, sehingga binatang liar juga tidak apa-apakan mereka, karena mereka mengeluarkan vibrasi yang begitu damai. Dan mereka tidak mau campur dengan manusia berkeluarga.
Nah, ini di sini. Tapi di sini keadaannya menjadi bertambah buruk karena itu namanya Kali Yuga. Maka yang benar adalah saya jiwa, aktor dalam badan, saya harus hormati badan. Jika saya hormati 5 unsur ini, itu sama dengan saya menghormati 5 unsur di sana. Karena ini terbuat dari 5 unsur. Maka apakah yang saya makan itu makanan yang damai, yang merestu, yang membuat saya bahagia. Makanan. Kemudian teman-teman. Apakah teman-teman yang menjadi pergaulan saya tipe orang yang bergosip, tipe orang yang ada korupsi, tipe orang yang tertawakan orang lain, tipe orang yang tidak ada guna terhadap masyarakat, atau apakah saya cari pergaulan yang mau membantu masyarakat, yang mau melakukan hal-hal yang membersihkan lingkungan dalam apa ini trihita karana baik dengan lingkungan. Adakah saya seperti itu? Siapa saya? Dan apakah hubungan saya dengan Tuhan? Maka dalam kegelapan ada beberapa orang, bukan banyak, 0,01% orang yang tidak mau lagi ikut pola hidup di sini. Mereka cari kebenaran dan mereka mengerti bahwa mereka jiwa itu harus bersih dulu. Jangan bersihkan orang, bersihkan diri Anda, bersihkan pikiran, bersihkan kata-kata, bersihkan perbuatan Anda. Anda jadi bersih, jujur, bersih dengan keluarga, bersih dengan anak-anak, bersih dengan cari uang, bersih dengan pegang uang, bersih dalam cari makan, bersih dalam sembahyang. Jika kita bisa hanya dengan tulus, ikhlas, mempersiapkan diri, membuka hati, dan mengatakan kepada beliau, Sang titik cahaya Maha Agung, berilah cahayamu dalam jiwa yang gelap ini, hati yang gelap ini, dan berilah saya cahaya supaya saya mengerti diri saya, supaya saya terima diri saya sebagai jiwa yang baik, supaya saya terima diri saya sebagai manusia sukla, manusia baik, supaya saya bisa jadi manusia baik. Bantu saya Tuhan, berilah cahayamu, saya buka diri saya kepadamu. Maka saya masuk dalam yoga, saya bicara apa adanya pun no problem. Bahasa biasa dari hati ke hati dengan bahasa saya, kepercayaan saya. Beliau akan muncul dalam hidup Anda sebagai teman. Beliau akan bantu Anda melalui orang. Anda sendiri akan dapat gairah untuk berubah. Dan pelan-pelan pola pikiran, pola makan, pola hidup Anda akan berubah. Ada semacam dorongan internal, swadaya, swadarshan. Anda lihat diri Anda sendiri, swadaya, swadharma. Agama saya yang benar, karena agama jiwa adalah damai. Swadharma, damai. Maka saya harus memperkokohkan agama saya yang sebenarnya swadharma, dan saya jiwa aktor dalam badan tidak kenal saya, tidak mencintai saya, tidak memberi latihan untuk berlakon dengan baik, tidak tahu apa itu benar, dan saya hanya merajalela menggunakan badan ini dan anggap saya sudah hebat, saya sudah sukses. Oleh karena itu,
miliki keseimbangan antara kepercayaan dan spiritualitas, jiwa dan raga, dan kendali diri Anda. Stop amarah, stop serakah, stop keterikatan, stop ego, dan realisasi diri. Lihat diri Anda bagaimana suatu ketika dahulu Anda adalah sangat cantik, sangat benar, kayak dewa-dewi. Dan sekarang setelah membuat satu perputaran, sini 21 kelahiran, umur kita rata-rata 80 tahun. Di sini rata-rata 35 tahun. Jika umur kita sudah lebih dari 30 tahun, kita sudah melewati rata ini. Umur rata-rata 35 tahun. Karena banyak anak dalam kandungan ibu juga mati. Sebelum lahir sudah mati. Maka umur rata-rata 30 tahun, 35 tahun. Jika kita lebih dari itu sudah syukur itu. Maka lagi suci kita, lagi lama kita hidup, lagi kotor kita, lagi cepat kita akan tanggalkan badan. Kenapa? Karena baterai ini tidak bisa menampung badan. Jika handphone kita ada hanya 5% saja pengecasan, berapa lama Anda bisa pakai? Mungkin 2 menit, 3 menit, mati dia. Sama ini, jika ini hanya 5%, Anda mau hidup sampai 100 tahun, makanlah vitamin, makanlah semua bagus-bagus, Anda tetap akan mati. Baterainya hanya 5%. Maka bukan makanan yang beri kita hidup panjang, bukan vitamin, tapi kebajikan luhur. Oleh karena itu, ada pepatah atau slogan yang mengatakan, jika uang kita hilang, itu kehilangan yang bukan apa-apa. Kita bisa cari uang lagi. Ya. Jika kita kehilangan kesehatan, kita ada kehilangan sesuatu yang agak penting. Tetapi jika kita kehilangan karakter, kita kehilangan semuanya. Jika kita tidak ada karakter, kita tidak ada apapun dari segi spiritual. Mungkin saya jutawan, mungkin saya presiden, mungkin saya apa. Tapi dari spiritual, nilai saya kosong, bisa minus. Jika minus, kita dapat susah, penyakit, beban, banjir, orang memberi susah, perang, semua itu minus. Mereka melunasi dengan susah. Cara melunasi dengan baik adalah bertobat. Saya sudah begini, saya datang kepadamu dalam semua kebodohan dan ketidaktahuan saya, tapi saya datang kepadamu untuk dirawat, untuk membuang semua kejelekan saya, untuk melunasi semua hutang-hutang saya, untuk mengakumulasi semua karma yang baik-baik, untuk menjadi aktor yang baik, supaya saya layak menciptakan masa depan yang baik. Semoga dapat masuk surga. Saya datang kepadamu Tuhan, seperti itu. Sudah. Dan kemudian belajar bagaimana mengubah pikiran, bagaimana mengubah pola hidup. Belajar. Nah, itu yang kami mengajar pagi. Apa yang kita harus pikir dan apa yang kita tidak harus pikir. Misalnya hari ini, kelas hari ini, pagi ini. Setiap hari ada kelas. Kelas pagi ini jangan menyebarkan ketidakdamaian. Misalnya saya beritahu sister ini jahat. Saya udah lihat dia ini ada
membohongi suaminya, pergi dengan laki-laki lain. Saya beritahu Anda tentang dia. Apa yang saya beritahu? Tentang dia. Saya tidak tahu laki-laki itu adakah pacarnya, mungkin juga kakak laki-lakinya, mungkin juga adik laki-lakinya, bukan mungkin pakmannya, tapi saya anggap dia selingkuh. Dan saya beritahu Anda, oke, katakan dia selingkuh, katakan. Adakah itu urusan saya? Dia akan selingkuh. Kenapa saya harus beritahunya? Bukan? Ya, maka itu ada banyak kemungkinan. Apa yang saya kasih dia adalah racun. Maka sudah masuk racun dalam tong sampahnya. Itu memang sudah ada tong sampah di dalamnya. Kita semua ini ada tong sampah. Sudah ada tong sampah. Di dalam tong sampah saya kasih satu racun. Dosa saya hingga racun di dalamnya. Dia ada cukup kekuatan untuk buang racun itu dan melihatnya dengan manis, dengan pertemanan, dan dia lupa gosip saya kepadanya. Saya menanggung beban memberi racun dan memburukkan namanya. Hanya gosip itu dosa besar. Hanya gosip. Kita, oh saya gosip saja sister. Mulut saya jahat, hati saya baik. Tak ada. Dari mana mulut bisa jahat? Jika tidak ada pikiran dari jiwa. Tuh, maka gosip. Tuh, sampai itu bersih. Saya tidak bisa apa-apa. Tuh. Maka apalagi bohong, mencuri. Semua yang kita buat ada konsekuensi. Potong pohon sesukanya tak bagus. Jika perlu potong karena bahaya, kapan-kapan bisa tumbang, sudah tua. Itu juga sakral. Semuanya ada caranya. Alam, 5 unsur, pohon, binatang, manusia, udara, air, semuanya ada sistemnya. Bisakah kita damai dengan alam, damai dengan pohon, damai dengan binatang, damai dengan orang, dan damai di hati, damai di badan? Perlu banyak usaha. Ketika kita meninggal, katakan saya meninggal, detik saya sang jiwa keluar dari badan, badan itu bukan lagi milik saya sudah keluar. Sopirnya sudah keluar dari mobil, maka dia tak bisa masuk lagi. Saya keluar. Detik itu saya putus hubungan dengan mobil. Yang pergi dari badan dan badannya tidak ada hubungan. Maka adakah badan ini diupacara, adakah badan ini apa-apa, tidak akan menambah karma baik atau menambah karma jelek orang itu yang sudah pergi, jiwa itu yang pergi. Karena karma itu bisa menambah baik atau jelek ketika kita ada dalam badan. Sekali kita terbang dari badan, karmanya stop. Jangan minta berkah, belajar jadi baik. Selesai. Jangan ubah orang jadi baik, mustahil. Anda jadi baik, jadi contoh, jadi panutan, sebarkan kebajikan. Yang mau ikut biar, yang tak ikut no problem. Hanya perlu 5 Pandawa untuk membunuh 100 Kaurawa. 5 yang ilahi bisa membunuh 100
yang iblis. Tak perlu banyak orang untuk belajar yoga. Sedikit cukup. Karena yang bantu dirinya, bantu yang 100 ini, budal daripada lagi struggle di sini. Lebih baik budal istirahat di sana. Tuh. Paham? Swastika. Ini adalah cerita perjalanan sang musafir dari surga yang penuh kebaikan kepada neraka yang penuh kegelapan dan kejahatan. Hanya Tuhan yang bisa bantu. Maka yang suci, benar, baik, bersih, putih, bercahaya, hanya yang Esa. Maka kita jangan perlu minta maaf. Hanya minta dirawat dan diperkuatkan. Cukup. Hanya datang, buka diri Anda kepada cahaya ilahinya. Jadi cantik, jadi bersih dalam keheningan. Ada realisasi, jangan bergosip. Bergosip pun susah. Kan saya beritahu dia tentang dia. Nanti dia beritahu orang lain. Saya lagi bertanggung jawab untuk bersihkan namanya, keluar racun dari dia, dan dia ada kasih racun pada orang itu, saya juga tanggung jawab pada orang itu. Hanya satu gosip itu begitu bahaya bagi jiwa. Bayangkan apalagi kita bohong, bunuh, ya, korupsi, menjatuhkan orang, merampas posisinya, kita jatuhkan dengan kata-kata palsu. Berapa dosa kita? Apa makanan kita? Apa pergaulan kita? Apa niat kita? Kembali pada Bali, Tri Kaya Parisuddha. Tri Hita Karana. Baik dengan diri kita, baik dengan orang lain dan lingkungan, baik dengan Tuhan. Kembali pada Pancasrada. Ada jiwa, ada Tuhan, ada punarbawa, ada karma, ada moksha. Bodal kepuri tunggu. Itu moksha. Orang katakan Tuhan murka. Mustahil. Karma kita yang murka. Karma yang membuat kita derita. Tapi mereka katakan Tuhan murka. Tak ada. Mustahil yang maha baik itu murka. Not possible. Maka katakan ada tsunami. Kita katakan alam murka, Tuhan murka. Tak ada. Karma orang itu murka. Mereka harus derita dari tsunami. Biar Anda lihat anak-anak sekolah SD. Lihat anak-anak sekolah SMP. Jangan lagi SMA. Lihat saja. Bukan salahnya. Zaman, orang, sama-sama. Nah itu masalahnya. Kita semua mengalir surga ke neraka. Saya juga. Maka kita semua harus berusaha. Obatnya satu. Caranya satu. Pelunasannya satu. Ada cerita. Ada siswa yang mau jadi sanyasi guru itu. Dia pergi kepada guru besar itu yang sanyasi. Dia beritahu saya mau belajar. Apa caranya untuk belajar? Maka guru itu mengatakan sadar. Ya apa itu sadar? Sadar dia beritahu. Apa itu sadar? Sadar. 3 kali dia gurunya jawab. Maka dia masih belum paham. Maka dia beritahu, oke, saya mengajar Anda hari-hari dari ashram. Ambil 2 ember, pergi ke sungai. Ambil air dari sungai dan bawa 2 ember air ke sungai 3 kali.
Berarti 6 ember air dia bawa ke ashram. Tuh. Maka pelajar ini jadi marah dia. Saya mau belajar disuruh saya bawa air dari sungai ke ashram. Lagi 3 kali jalan 2 ember. Wah susah. Maka tapi dia sudah masuk. Sudah disuruh itu tak boleh tolak. Dia lakukan dengan sangat amarah. 6 bulan. Marah itu. Setelah 6 bulan, dia berpikir, saya marah atau tidak? Saya tetap harus bawa 6 ember air. Lebih baik saya diam daripada marah. Kasihan saya yang marah hari-hari. Maka dia stop marah, dia bawa air tanpa marah. Ya, dia sudah 6 bulan lagi tidak marah. Setelah 1 tahun, waktu dia bawa airnya ke ashram, dia lihat orang ashram menunggunya. Mereka katakan, air sudah datang, mari cepat-cepat saya mau masak. Air sudah datang, mau cuci, air sudah datang. Mereka bahagia. Orang di ashram menyambut kehadirannya karena mereka perlu air untuk kerjanya itu. Maka dia disambut dengan bahagia. Maka dia lihat, wah mereka ini bahagia menerima air. Berarti saya buat sesuatu yang baik. Baru dia sadar. Kerja normal, tapi sadar banyak manfaat dari itu. Karena dia bawa air, di ashram itu bisa masak, atau bisa cuci, atau apa. Sadar. Perubahan internal Buana Alit ke Buana Agung. Jika Alit ini belum sadar, Agung tak bisa sadar. Mustahil. Alit sadar baru Agung itu berubah. Kita coba perbaiki Agungnya. Ini belum ubah. Tak akan ada apa-apa. Buang-buang waktu. 2 kali kerja, 3 kali kerja, tak ada apa-apa. Maka harus ada pendidikan. Harus menghadap pencipta. Harus terbuka. Harus buang segala macam kepalsuan. Harus. Kecantikan Anda harus alami. Inside, outside. Semuanya merujuk kepada jiwa. Di mana jiwa itu terlindungi dan hidup di zaman emas. Surga, Kerta Yoga. Mau perbaiki diri. Perlu setiap hari sadar, elakkan manis, jujur, diam, ingat, hening, adab Tuhan dengan terlanjang jam-jam. Bukan dengan debat, bukan dengan apa. Sendiri-sendiri ada Tuhan masing-masing. Oke.